Tuhan itu sebenarnya wujudnya seperti apa sih, Mas? Karena ada banyak sekali teori tentang ketuhanan, Mas. Ya, kalau dulu di zaman Nabi, Tuhan itu bisa ditemui ya oleh Nabi. Katanya Mas Wahyu, nggak tahu bentuknya apa, gaib atau fisik. Malaikat juga mungkin gaib ya Mas Wahyu. Kita nggak tahu lah tentang cerita itu, tentang kebenarannya. Kalau kita melihat dari teori pertama bahwa Tuhan adalah gaib, misalkan ya, ada di akhirat dan bisa ditemui di surga oleh manusia ketika sudah meninggal nanti ya. Kemudian ada juga teori yang satunya bahwa Tuhan ini besar, katanya Mas Wahyu, melebihi besarnya bumi dan jagat raya. Ya, artinya Tuhan itu raksasa, Mas Wahyu. Berarti Tuhan itu fisik, Mas Wahyu. Nah, kalau menurut pandangan Mas Wahyu, yang benar ini yang mana, Mas? Tuhan itu fisik atau gaib, Mas? Ya, tidak akan pernah ada habisnya, ya, yang jelas. Karena cara berpikir setiap manusia itu pasti berbeda-beda. Ya, Tuhan itu adalah tentang keyakinan. Tuhan itu adalah tentang keimanan. Nah, keyakinan dan keimanan itu adalah tentang hal yang sangat pribadi atau individu sekali. Yang mana keimanan dan keyakinan itu hanya bisa kita ucapkan. Tapi kita tidak akan pernah bisa mengukur apakah seseorang itu sudah benar-benar yakin dan sudah benar-benar beriman. Yang tahu itu hanya diri kita sendiri, karena keyakinan dan keimanan itu adalah tentang rasa. Bahkan nama Tuhan itu sendiri yang menciptakan siapa? Itu kan harusnya juga dicari. Manusia yang menciptakan Tuhan. Makanya Tuhan itu ada itu karena siapa? Ini harus dicari juga. Kalau kita hanya asal terjebak dengan dogma-dogma, apapun agamanya, kita tidak akan pernah mampu mengenali siapa Tuhan kita. Kita mau mencari, nggak usah nunggu mati. Kita masih hidup aja kita nggak akan pernah bisa bertemu. Sekalipun kita mati, kita juga nggak akan pernah bisa bertemu. Ini kita sama-sama belum pernah menjalani kematian ya Mas Yahya. Tapi kenapa saya berani mengatakan bahwa ya sudut pandang saya mengatakan bahwa sampai mati pun kita tidak akan pernah bertemu Tuhan. Nah, dalam wujud apa? Gitu loh. Karena Tuhan buat saya bukanlah sebuah sosok, bukanlah sebuah makhluk yang katanya tinggi, besar, bahkan melampaui jagat raya ini. Gitu, kalau itu gambarannya secara fisik gitu. Ya. Sangat nggak masuk akal sama sekali. Gitu. Ya, untuk bertemu Tuhan kita harus mati ya. Bertemunya di surga. Kemudian kalau melihat pandangan yang lain, Tuhan itu ada di langit ketujuh katanya Mas Wahyu. Artinya kalau kita punya teknologi ya mungkin akan bisa sampai ke sana sekarang Mas Wahyu. Makanya ada orang yang mengatakan bahwa langit ini loh, betapa luar biasanya Tuhan. Langit itu nggak ada penyangganya Mas Wahyu. Seolah-olah langit itu adalah atap rumah begitu, harus ada penyangganya. Padahal bumi ini kan bulat, yang mana kita saja. Ya, ini gambaran daripada tubuh kita. Kita ini nggak ada di bumi dan kita nggak ada di langit, tapi kita ada di tengah-tengah. Ini gambaran bahwa kehidupan itu sesungguhnya itu gantung, Mas Yahya. Ya, kita ini nggak ada di bumi karena kita ada di atasnya bumi, di atasnya daratan ini, di atasnya tanah, dan kita juga ada di bawahnya langit, nggak ada di langit, yang artinya kita ini ada di tengah-tengah gitu. Nah, kalau kemudian dikatakan bahwa langit ini luar biasa ya Tuhan menciptakan, nggak ada penyangganya. Ya memang ini mau ditembus sampai habis sekalipun sampai kita nyampe di mana? Atmosfer sana. Ya nggak ada memang. Gitu loh Mas Yahya. Jadi kalau kemudian dikatakan bahwa Tuhan itu ada di atas, itu hanya kita manusia Mas Yahya yang menciptakan itu semua. Bahkan nama Tuhan itu juga kita yang menciptakan begitu. Kalau nggak ada manusia, mungkin Tuhan itu nggak akan pernah ada. Nah, siapa yang mengakui begitu? Nah, kemudian kita bicara kehidupan kita saja. Coba saya boleh tanya ke Mas Yahya. Hidup matinya Mas Yahya itu apa kata siapa? Ya, apa kata Tuhan kalau kata orang-orang begitu, Mas. Coba sekarang Mas Yahya minum racun atau Mas Yahya ngambil pisau yang paling tajam, coba digorok lehernya. Kira-kira mati apa enggak?
langsung meninggal Mas Wahyu. Itu kata Mas Yahya apa kata Tuhan kira-kira? Kata kita ya Mas Wahyu. Mas Yahya bisa makan dan tidak bisa makan, punya rumah dan tidak punya rumah. Mas Yahya hidupnya susah, enak nggak enak, kata Tuhan apa kata Mas Yahya? Apa kata kita Mas Wahyu? Sebetulnya kita belajar hidup itu dari diri kita itu sudah cukup, bahkan lebih dari cukup kita mengenali tentang Tuhan kita. Semua ini ada karena kita ada. Makanya kalau di Jawa ada istilah keblat papat ya. Sedulur papat limo pancer ya, diri kita ini sebagai pancernya. Artinya apa? Timur, barat, utara, selatan itu tidak akan pernah ada kalau tidak ada kita. Percaya apa enggak kira-kira? Ya. Kalau enggak percaya boleh dibuktikan. Semuanya saja, teman-teman semuanya. Mulai dari teman-teman berada di tempat ini, terus silahkan cari timur sampai ke ujung yang paling timur. Nanti sampai teman-teman akan kembali di titik awal. Nggak akan pernah ada timur itu. Itulah sebabnya bumi itu bulat. Nggak seperti meja Mas Yahya. Nggak seperti meja yang ada sudutnya. Demikian pula dengan kehidupan kita. Nggak ada batasannya. Yang membatasi ya diri kita. Oh, batasan timur itu sejauh mana, sedekat apa ya tergantung kita. Barat, utara, selatan, semua ini ada karena kita. Jadi baik, buruk, semua ada karena kita. Tinggal kita mau merasakan yang mana. Jadi kita bicara Tuhan itu sederhananya ya sudah, Tuhan itu hanya tentang kehidupan itu sendiri. Bukan tentang yang lain. Selebihnya semua tergantung kita karena kita yang menjalani kehidupan ini gitu. Tapi tentunya sudut pandang setiap orang pasti akan berbeda-beda Mas Yahya. Ya, sampai sekarang pun masih kebingungan Mas, banyak yang mencari Tuhan ya, sampai keluar negeri ke Mekah ya, katanya di sana ada rumah Tuhan. Begitupun dengan Tuhan-Tuhan agama lain Mas Wahyu. Mereka datang ke India, datang ke Yerusalem Mas Wahyu. Sebenarnya kalau kita mau bertemu Tuhan itu apakah bisa ataukah gak bisa Mas Wahyu? Atau Tuhan itu gak bisa ditemui Mas? Tuhan itu tidak akan pernah bisa ditemui, bisanya dirasakan. Makanya Tuhan itu ada di dalam diri kita sendiri. Nggak usah dicari jauh-jauh. Rumahnya Tuhan itu di mana? Ya di dalam diri kita, ini rumahnya Tuhan. Coba renungi saja itu. Mau percaya, mau tidak. Orang kalau mau menyelami apa yang ada di dalam dirinya, sudahlah. Pasti hidupnya akan jauh lebih tenang Mas Yahya. Ya, karena kalau untuk bertemu Tuhan katanya harus punya label Mas Wahyu, punya harus memeluk agama Mas. Kalau gak beragama katanya nggak bisa bertemu Tuhan Mas Wahyu. Ya itu katanya orang-orang ya. Ya. Lah kita hidup ini katanya orang-orang apa kata kita sendiri? Apa kata kita ya Mas? Ya. Kita sekolah saja. Kita itu sekolah di sekolah yang sama, di kelas yang sama, dengan guru yang sama. Tapi kenapa kemudian di situ hasilnya bisa berbeda-beda? Padahal cara guru itu menerangkan juga sama. Iya. Ya, didengarkan, dilihat oleh satu ruangan, satu kelas, semua murid. Tetapi kenapa hasilnya bisa berbeda-beda? Ya, itulah kehidupan. Coba selami itu di dalam dirimu. Jadi semua kualitas dirimu yang akan mencangkup secara luas kualitas kehidupanmu tentang siapa Tuhanmu, itu tergantung bagaimana kamu. Gitu aja sebetulnya Mas Yahya. Ya, Tuhan hanya bisa diyakini saja ya Mas ya. Sebatas keyakinan dan keimanan, makanya nggak perlu dipaksakan. Seolah-olah harus beragama A untuk mengenal Tuhan. Seolah-olah harus beragama B untuk kamu bisa bertemu dengan Tuhan. Bahkan menempati suatu tempat yang disebut surga dan neraka itu tadi. Tidak. Ya, beragama belum tentu bertuhan. Tapi bertuhan tidak harus beragama. Dan wujud daripada kita bertuhan itu apa? Ya mulai dari tutur kata, tingkah laku, perbuatan kita, bagaimana kita bisa menjalani kehidupan ini dengan selaras, bagaimana kita bisa mampu menjalani kehidupan ini dengan kita menjaga dan merawat seluruh unsur kehidupan yang ada di dalamnya, yang ada di alam semesta ini. Nggak peduli apapun bentuknya, ada baik, ada buruk, karena baik dan buruk pun juga karena kita ada. Baik dan buruk itu ada karena kita ada. Merah, hijau, kuning, dan lain sebagainya juga karena kita ada. Kalau kita nggak ada, nggak akan pernah ada semua itu. Bahkan kita tahu siang dan malam saja itu karena kita. Bahkan kita bicara tentang siang dan malam. Kita bisa membedakan siang, karena terang. Malam karena gelap. Coba bayangkan, kalau kemudian nggak ada gelap, nggak ada terang.
Nggak bisa membedakannya. Bisa nggak kita membedakan? Nggak bisa. Coba terang terus, kira-kira dikasih nama nggak itu siang gitu? Nggak akan. Atau gelap terus, kira-kira dikasih nama nggak kalau itu malam? Nggak akan. Jadi semua itu ada di dalam diri kita. Ya, jadi tolak ukur bertuhan ya kita sadar ya Mas Wahyu bahwa semua ini kita sama. Makanya kalau kita nggak sadar ya jatuhnya kita bertengkar satu dengan yang lain ya Mas ya. Ya, Tuhan itu hanya tentang keyakinan, tentang keimanan, nggak usah berebut tentang wujudnya Tuhan dan tentang rumahnya Tuhan. Ya, wujudnya Tuhan itu ya kita ini, gambarannya. Ya, kemudian rumahnya Tuhan ya kita ini, gambaran daripada rumah Tuhan itu sendiri. Makanya Tuhan itu diajak baik mau, diajak jahat mau, diajak ngapain aja mau, semua tergantung kita. Hidup ini ya tergantung kita. Kita mau berbuat baik ya, siapa yang melarang? Kita mau berbuat jahat, siapa yang melarang? Semua tergantung kita. Sifat yang ada di dalam diri kita itu, oh sifatnya Tuhan, sifatnya binatang, sifatnya setan, semuanya sudah ada di dalam diri kita. Ya. Tinggal kita mau menghidupkan yang mana, atau kita mau menjalankan yang mana di dalam diri kita. Ya, sayangnya kita nggak mau belajar ke sana Mas Wahyu ya. Kita masih terdoktrin ya, terjebak dengan apa yang ada di dalam ajaran agama Mas. Ya memang begitulah adanya, karena dari semenjak lahir kita sudah dicekoi, sudah diracuni oleh agama. Sehingga seolah-olah semua harus atas dasar agama. Kalau saya tidak, atas dasar kita pribadi. Ya, justru kita akan semakin mengenal Tuhan kita kalau kita itu mengenali siapa diri kita dan kita menjalani hidup ini dengan kesadaran yang luas, dengan kesadaran yang dalam. Karena kalau kita belajar hanya sebatas tentang agama, tidak akan pernah ada ujung pangkalnya. Tidak akan pernah kita memahami kehidupan ini, karena kita akan dikotak-kotakkan, kita akan dibeda-bedakan, kita akan sibuk mencari pembenaran, bukan mencari kesadaran, Mas Yahya.